Presiden Trump klaim perang akan segera berakhir, namun ancaman penghancuran infrastruktur energi Iran dan invasi darat militer Amerika Serikat kian masif. Siasat apa yang tengah dilancarkan Trump? Untuk membahasnya kita simak analisis Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri periode 2019 hingga 2022, yang juga pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2019. Sebenarnya yang perlu dipahami adalah Trump ingin tetap membuka 3 opsi bagi dirinya sendiri untuk melihat bagaimana menyelesaikan perang Iran ini ke depan. Opsi pertama adalah yang mungkin memang preferensi dia paling tinggi adalah melakukannya lewat perundingan. Hanya tipikal Trump, perundingan yang dia mampu untuk mendikte pihak lawannya. Nah, sedangkan di lain sisi Iran punya posisi prasyarat perundingan yang juga keras dan mungkin sulit untuk diterima oleh Amerika. Itu posisi pertama atau opsi pertama. Opsi kedua, dia tetap ingin membuka kemungkinan menyerbu pusat-pusat migas dan listrik serta infrastruktur vital dari Iran, yang dengan demikian akan bisa memaksa Iran menyerah atau bertekuk lutut lah dengan dipaksa serangan luar biasa yang bisa dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Opsi ketiga adalah kemungkinan dia mengklaim bahwa semua tujuan-tujuan utama dari perang ini sudah dicapai oleh Amerika Serikat sehingga tidak perlu lagi melanjutkan perang itu, dan dia dengan kemenangan yang dia klaim atas Iran itu, dia menghentikan perang secara sepihak dan kemudian meninggalkan kawasan itu. Tapi kalau Trump ini unik, bukan hanya itu yang terjadi, tapi sebaliknya juga. Bagaimana perkembangan pasar mempengaruhi dia mengambil keputusan. Jadi hubungan antara keputusannya dengan pasar itu adalah interaktif gitu ya. Bukan kausalistik semata-mata. Nah, dalam hal itu memang dia melihat kalau kondisi pasar, pertama adalah harga minyak dianggap terlalu tinggi. Kedua adalah sentimen terhadap pasar saham, terhadap pasar obligasi, terhadap pasar komoditas secara umum, dan juga terhadap pasar-pasar futures ya. Itu negatif, maka dia akan mengambil ancang-ancang supaya memberikan statement yang agak membesarkan hati pasar. Dan akibatnya pasar membaik sedikit. Tapi karena di lain sisi kondisi objektif tujuan dari penyerbuannya itu belum tercapai, dia terpaksa juga harus menyampaikan berita yang tidak disukai oleh pasar. Akibatnya pasar terpengaruh lagi gitu ya. Tapi ini memang interaksi yang luar biasa ya. Bahwa proses yang sebelumnya tidak ada, yaitu penguasaan Selat Hormuz oleh Iran, sekarang menjadi dominasi Iran. Nah, ini semacam bonus ya. Sebelumnya tidak ada kemungkinan untuk Iran bisa menguasai suatu selat yang diakui sebagai alur laut internasional. Nah, tapi Iran dan sebenarnya juga Amerika Serikat, dua-duanya bukan penandatangan dari hukum laut internasional, UNCLOS. Tapi dengan adanya perang ini, dia bisa mencekik Selat Hormuz dan tidak bisa dilayari oleh semua kapal yang ingin melalui seperti sebelumnya. Dan bahkan sekarang sudah mulai memilah-milah mana yang boleh keluar, mana yang tidak boleh keluar, dan mana yang harus bayar tol dan sebagainya. Nah, ini adalah kemajuan yang luar biasa bagi Iran dalam capaian justru dilakukan pada saat perang ini. Di samping juga dia tetap merasa kemampuannya untuk melakukan serangan dengan misal, baik cruise missile maupun ballistic missile, maupun juga dengan drones, dan memproduksi dengan begitu cepat drones baru dan sebagainya, itu tetap diperhitungkan dan tetap ditakuti oleh Amerika, Israel maupun negara-negara Teluk lainnya ya. Nah, tetapi ada batas waktu yang ketat, yaitu akan adanya
pemilihan legislatif di bulan November. Nah, kampanyenya sudah mulai bulan Juli. Nah, kalau sampai mendekati itu masih berlarut-larut, apapun opsi yang dilakukan oleh Trump, maka isu utama dalam pemilihan legislatif itu bukan lagi isu siapa senator terbaik atau siapa anggota DPR terbaik, tapi adalah isu perang Amerika Serikat di Iran. Nah, kalau itu yang menjadi masalah, maka dikhawatirkan dari segi Partai Republik, mayoritasnya itu akan tergerus, bahkan mungkin kehilangan, baik di DPR yang punya mayoritasnya tipis sekali, maupun di Senat. Dan biasanya kalau kemudian kedua badan legislatif itu dikuasai oleh oposisi, di paruh kedua dari suatu presidensi di Amerika, maka presiden secara efektif akan sangat berkurang. Karena dia harus menghadapi Kongres ataupun DPR dan Senat yang sangat keras kepada semua inisiatif kebijakan maupun langkah-langkah yang akan dilakukan